Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Versi Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas latar cerita One Punch Man. Setelah para anggota Heavenly Ninja Party yang memberikan nyawa mereka, hingga akhirnya membuat pendiri desa ninja kembali bangkit dari tidur panjangnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 201, yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 201 ini, Flashy Flash dan Sonic bertarung melawan pendiri desa ninja. Namun Empty Void malah mengeluarkan kubus hitam, dan secara mengejutkan, God kembali muncul. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Judul chapter 201 kali ini adalah Genjutsu. Pada awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash dan Sonic yang berhadapan dengan pendiri desa ninja. Sonic yang melihat wujud dari ninja tersebut merasa jika orang itu adalah orang yang dulu pernah mereka lihat ketika berada di ruang bawah tanah. Menurutnya, ninja tersebut terlihat begitu buas. Flashy Flash merasa jika ini begitu tidak masuk akal, karena orang itu telah menyeruput darah dan isi perut siswa desanya sendiri sebagai cara agar bisa bangkit. Bagi Flashy Flash, hal tersebut menggambarkan jika itu adalah tinju yang Empty Void miliki. Sikap tersebut begitu buruk dan juga menjijikan. Sambil tertawa, monster ninja itu tidak mengira kalau pahlawan kelas S tersebut ternyata juga tahu namanya. Dia sendiri juga dapat melihat kalau pahlawan kelas S itu sedang berhubungan dengan Blast. Empty Void penasaran bagaimana kabar dari si brengsek itu, karena setelah ini, dia juga akan memakan isi perut pahlawan kelas S tersebut. Namun dengan cepat, Flashy Flash segera maju dan melancarkan beberapa tebasannya. Akan tetapi, monster ninja itu berhasil menghindar. Sonic sendiri yang melihat para mayat ninja yang tergeletak tersebut merasa jika tubuh orang-orang ini perlahan mulai kembali seperti semula. Flashy Flash yang terus menyerang itu memberitahu rekannya untuk tidak usah terkejut, karena itu adalah kekuatan Genjutsu yang monster ninja tersebut keluarkan. Menurutnya, jika dia memang benar-benar melakukan apa yang baru saja mereka lihat, harusnya tidak ada alasan juga bagi monster itu untuk tidak langsung membunuh mereka, khususnya dengan cara yang sama. Mendengar hal itu membuat Sonic terdiam sesaat. Tidak terima jika harga dirinya diinjak-injak, dengan sok pedenya, dia pun juga segera maju dan melancarkan tebasannya untuk menyerang pendiri desa ninja tersebut, sambil bertanya balik siapa yang terkejut akan itu semua. Menurutnya, dia juga bisa melihat teknik tersebut dengan jelas. Jika monster itu merasa bisa menipu matanya ini dengan trik konyol tersebut, maka dia begitu rendahan. Sambil tertawa, Empty Void yang menghindari tebasan kombinasi itu merasa jika gertakan kecilnya sepertinya tidak berhasil. Dia memberitahu kalau telah memperhatikan gaya bertarung milik pahlawan berponi tersebut, dan semua itu persis seperti yang dia harapkan. Mungkin ini sedikit berbeda dengan gaya penyesuaian dari orang-orang yang menganut desa ninja itu. Kemudian monster ninja tersebut membuka mulutnya dengan begitu lebar. Di dalamnya terlihat gambaran galaksi dan bintang-bintang. Secara mengejutkan, pendiri desa ninja itu mengeluarkan kubus hitam dari dalam mulutnya. Ternyata alat pemancar yang menghubungkan dengan God itu dia simpan di dalam mulutnya tersebut, guys. Seusai mengeluarkan kubus hitam tersebut, monster ninja itu berkata jika pahlawan berponi itu telah lulus. Sonic yang melihat kubus itu menyadari jika alat tersebut adalah kubus yang dulu juga pernah mereka lihat ketika berada di ruang bawah tanah. Sambil menjaga jarak, Empty Void memberitahu jika para bocah yang lain sudah tidak berarti untuknya lagi. Mendengar ungkapan tersebut membuat Sonic jadi naik pitam. Tapi dengan cepat, Flashy Flash segera melancarkan serangan kilatnya. Namun monster ninja itu masih mampu untuk menghindar. Sambil mulai emosi, pahlawan tersebut meminta ninja itu untuk tidak mengukur mereka dengan standar menjijikan seperti itu. Dalam hatinya sendiri, Flashy Flash menganggap jika dia dan para ninja ini, kehidupan mereka sebagai manusia sama-sama dirampok karena kehampaan. Dia juga berterima kasih kepada mereka semua yang telah mengizinkan mereka berdua menyelesaikan ini di tempat simbolis yang dulu mereka idam-idamkan. Flashy Flash mengakui jika dia memang telah mengirim Blast, tapi dia juga tidak senaif pahlawan tersebut. Pahlawan berponi itu bertekad untuk membuat
Monster ninja tersebut mengungkapkan semua yang dia ketahui, khususnya tentang hal yang telah mengendalikannya juga, sebelum monster itu menjadi bagian dari tumpukan sampah-sampah di sini. Lalu Flashy Flash yang marah itu melancarkan tebasan kilatnya. MT Void sendiri juga mampu mengimbangi serangan yang pahlawan tersebut lancarkan. Melihat besarnya benturan yang terjadi, membuat Sonic begitu kaget. Dia tidak mengira jika rekan ninjanya itu marah, ternyata akan mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Sambil berkeringat, ninja buronan itu seperti mengakui kalau level kekuatan yang dia lihat ini berbeda jauh dengan kemampuan yang dia miliki. Flashy Flash sendiri yang bertarung itu mencoba untuk menutup mata. Menurutnya, dia memang unggul dalam pertarungan kegelapan, di mana dia harus mengendalikan inderanya saja. Karena itu sudah terlatih sejak dulu, sehingga pada orang seperti dirinya ini, trik genjutsu sekalipun tidak akan bekerja kepadanya. MT Void yang melihat usaha tersebut tersenyum, karena rencana apapun yang ninja itu lakukan akan percuma saja. Kemudian dia pun mengeluarkan teknik yang lebih tinggi. Secara mengejutkan, pahlawan berbon itu merasa seperti ada pukulan kematian, layaknya pukulan dari Saitama. Tapi kali ini pukulan tersebut berjumlah 6 yang seperti mengurungnya dari segala arah. Kejadian itu membuat Flashy Flash begitu kaget sampai berkeringat. Dengan cepat dia pun segera melompat untuk menjaga jarak. Dia tidak mengira jika inderanya sekalipun masih dapat menerima genjutsu dari monster ninja tersebut. Dalam hatinya, MT Void berkata jika ini bukan hanya manipulasi visual. Sumbernya berasal dari gelombang psikis yang menentukan kekuatan target, mempersonifikasikannya. Genjutsu itu belum berakhir. Lalu Flashy Flash seperti merasa dihujani oleh beberapa tubuh manusia yang telah terpotong. Dan secara mengejutkan, dia memegang kepala Sonic yang telah dihabisi pula. Kejadian itu membuat mental pahlawan tersebut jadi terguncang. Tapi dengan cepat, monster ninja itu segera maju untuk melancarkan serangan lanjutan. Dia tidak mengira jika pahlawan berbon itu juga bisa menunjukkan wajah demikian. Kemudian pendiri desa ninja tersebut menyentuhkan kubus itu dan seketika mengeluarkan cahaya yang begitu terang, membuat Flashy Flash terhempas. Melihat rekannya dijatuhkan, dengan sigap Sonic segera maju untuk menolong. Akan tetapi MT Void juga membenturkan kubus itu dan tepat mengenai wajah ninja buronan tersebut. Ledakan cahaya pun tercipta, membuat Sonic terhempas pula. MT Void yang melihat ninja tersebut merasa jika sebelumnya dia juga mendengar kabar kalau Sonic telah menerima sel monster. Flashy Flash yang bisa menerima serangan barusan kemudian seperti terbangun dengan penampilan yang masih remaja. Dia seperti berada di sebuah perbukitan hijau. Dia juga melihat kalau Sonic berdiri di puncak dari bukit tersebut. Flashy Flash pun menghampirinya. Sonic sendiri bersyukur kalau rekannya itu akhirnya bangun juga. Dia juga mengaku senang bisa meninggalkan desa bersamanya. Menurut Sonic, akhirnya rekannya itu berhasil sampai ke sini, tempat di mana impian mereka bersama. Mendengar hal itu membuat Flashy Flash jadi sadar jika ini adalah lokasi di mana janji mereka dulu pernah dibuat. Kemudian Flashy Flash juga bercerita kalau barusan dia seperti mengalami mimpi yang begitu menakutkan. Ternyata itu adalah God yang menyamar menjadi Sonic, guys. Makhluk tersebut berencana untuk menjadikan Flashy Flash sebagai wadahnya yang baru. God yang bersandiwara menjadi Sonic itu berkata jika mimpi buruk apapun akan lebih baik dibandingkan dengan kehidupan mereka ketika berada di desa ninja itu. Menurutnya, mulai sekarang mereka berdua akan dapat membangun desa ideal di sini. Lalu sambil mengulurkan tangan, makhluk itu mengajak pahlawan tersebut untuk berjuang bersama. Flashy Flash yang sependapat dengan hal itu juga mengangkat tangannya. Apakah pahlawan berbon itu akan terkena perangkap dari God dan menerima kekuatan kosmik seperti halnya Garo? Atau justru akan ada hal yang tak terduga yang dapat menggagalkan itu semua? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man chapter 201 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 201 yang ending scene-nya memperlihatkan God yang menyamar menjadi Sonic kecil. Dia berencana menjebak Flashy Flash agar mau dijadikan wadah baru selanjutnya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys.
Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.